A few moments later. Halo, halo. Oke, selamat datang di kanal YouTubeku, Diana's Vlog. Jadi, ini adalah video pertamaku dalam edisi Diana's Vlog. Video pertama ini spesial banget karena aku buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi, dalam video kali ini, aku akan beropini, memberikan pendapatku tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda saat ini. Oke, karena sebelumnya aku tuh nggak punya tripod atau alat yang sejenisnya, jadi proses video ini aku lakukan secara manual, aku pegang secara manual. Kita ngobrol santai aja mengenai beropini kali ini. Nah, jadi untuk teman-teman sendiri, kalau kita berbicara nih mengenai cara penggunaan atau cara berbahasa, cara berkomunikasi anak muda saat ini itu apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman? Pasti kita langsung spontan berpikir tentang gaya bahasa gaul atau anak-anak zaman sekarang itu bilangnya tuh bahasa jaksel. Jadi penggunaan bahasa tersebut merupakan suatu fenomena atau tren berbahasa di mana orang-orang Indonesia, anak-anak muda khususnya, itu berkomunikasi, mencampur adukan atau mengkombinasi, memadukan penggunaan bahasa Indonesia dengan istilah-istilah bahasa asing, seperti bahasa Inggris contohnya. Dan tidak menutup kemungkinan aku pun menjadi salah satu pelaku dalam hal mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing, ya karena udah menjadi kebiasaan mungkin ya, faktor lingkungan, sosial, dan kebiasaan, karena kita mungkin satu sisi kita belajar bahasa asing, bahasa Inggris, atau terdoktrin dari media sosial, film, musik, dan lain-lain. Dan kalau ditanya mengenai apa pendapatku, sebenarnya pendapatku it's okay gitu. Itu bukan sesuatu yang serius karena eh, kita mempelajari atau bahkan mendalami bahasa asing, menguasai bahasa asing, itu tentunya adalah suatu bentuk partisipasi kita dalam kemajuan zaman. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang ini selain kita harus mempunyai skill dalam berteknologi, skill atau kemampuan dalam berbahasa asing itu juga sangat dibutuhkan ya teman-teman. Tapi ada tapinya nih. Di balik kita mempelajari dan mendalami suatu bahasa asing, alangkah lebih baiknya untuk kita terlebih dahulu bisa menguasai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kita harus mampu berkomunikasi dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena pada faktanya bukan berarti orang Indonesia ini benar-benar memahami, benar-benar sudah paham dengan kiat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu pertanyaannya, apakah ada cara untuk kita sebagai orang Indonesia kemudian bisa menguasai dan mahir berbahasa Indonesia? Pasti ada caranya. Menurutku cara yang pertama adalah memahami atau menanamkan pemahaman dalam diri kita untuk harus menguasai cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, kalau kita sudah menanamkan rasa antusiasme untuk belajar dan memahami bahasa Indonesia, untuk kedepannya mungkin kita akan lebih mudah dan belajar bahasa Indonesia itu terasa lebih menyenangkan. Nih, sebagai contoh, kalau kita lihat lebih jauh, ternyata ada banyak sekali perbendaharaan kata atau istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang kata-katanya itu indah, tetapi kita belum banyak mengetahui istilah-istilah tersebut. Nah, berikut contoh-contohnya. Tuh kan, ternyata banyak banget kata-kata indah, istilah-istilah indah yang masih banyak
belum kita ketahui. Dan biasanya istilah-istilah indah ini banyak digunakan oleh sekarang itu kalau disebutnya tuh anak senja, anak indie, anak-anak atau orang-orang yang suka dengan sastra, suka berpuisi, bersajak. Jadi kata-kata tersebut menambah esensi keindahan dalam puisi atau sajak-sajak yang mereka buat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, bahasa Indonesia itu sangat indah. Bahasa Indonesia itu juga unik. Satu lagi, untuk menambah rasa antusiasme kita dalam belajar berbahasa Indonesia, akan aku paparkan nih beberapa fakta-fakta unik tentang bahasa Indonesia yang mungkin nantinya akan menambah semangat kita untuk lebih mengenal lebih jauh tentang bahasa Indonesia. Ini dia. Berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan, merupakan bahasa resmi kedua di Vietnam, dan penutur dengan lidah yang paling fleksibel. Pernah diperdengarkan di luar angkasa, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang cukup populer di Australia. Bahasa Indonesia mendapatkan apresiasi di lebih dari 45 negara, dengan sejumlah perguruan tinggi di luar negeri menghadirkan mata kuliah bahasa Indonesia, di antaranya Tokyo University dan beberapa universitas lainnya di Jepang, University of Southern Queensland di Australia, Taras Shevchenko National University of Kiev di Ukraina, Hankook University of Foreign Studies Korea Selatan, Hong Bang University Vietnam, Universitas Muhammad V di Maroko, beberapa universitas di Kanada, Kepulauan Hawaii Amerika, serta di Suriname, yang memakai bahasa Indonesia sebab 14% dari populasinya merupakan asli Jawa. Nah, gimana? Pasti setelah kita lihat fakta-fakta unik tentang bahasa Indonesia, kita harusnya lebih semangat ya dalam menguasai, mempelajari bahasa Indonesia ini. Karena kalau orang-orang asing, orang-orang luar negeri sendiri sangat antusiasme dengan kehadiran bahasa Indonesia ini, dengan cara mereka mempelajari atau bahkan menguasai bahasa Indonesia, masa sih kita sebagai orang Indonesia itu sendiri, terutama generasi muda, malu menggunakan bahasa Indonesia yang benar? Seharusnya kita harus lebih semangat daripada bule-bule di luar sana, lebih semangat untuk menggunakan serta melestarikan bahasa Indonesia itu, agar bahasa Indonesia tidak punah. Jangan sampai bahasa Indonesia menjadi asing di telinga orang Indonesia itu sendiri. Ingat, kita boleh mempelajari, mendalami, atau bahkan menguasai bahasa asing, tapi kita juga harus melestarikan dan bangga berbahasa Indonesia. Jadi, saya kira itu pendapat, opini, dan beberapa paparan saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di lain video atau di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.